Suamiku pewaris utama. Bab 77. Melarikan diri. Benar. Saya memang pernah bekerja pada Tuan Birawa, bersama dengan Hendy, sang legenda cyber itu. Tapi karena saya mengkhianati perusahaan, terutama pada Hendy tersebut, maka saya dipecat, dan dikeluarkan dari perusahaan, tanpa saya hadir waktu itu. Karena saya sudah melarikan diri ke luar negeri. Jawab Austin apa adanya. Lalu apa maksud kedatanganmu ke sini? Tanya Robin dengan aura mengintimidasi. Aku ingin meminta perlindungan pada kalian. Jawab Austin berterus terang. Perlindungan? Tanya Robin keheranan. Benar Tuan. Saat ini aku sedang melarikan diri dari kejaran orang-orangnya Tommy. Jawab Austin dengan ekspresi khawatir. Maksudmu kau ditahan oleh Tommy? Tanya Robin semakin penasaran. Benar Tuan. Semenjak kematian Tuan Benjamin itu, aku menjadi tahanan Tommy, karena tidak mau bekerja sama dengannya. Ditambah lagi, anakku Caesar, sebelum mati dibunuh oleh bawahan Tommy, waktu itu mencalonkan diri sebagai ketua organisasi mafia, bersama dengan 2 orang calon lainnya. Jawab Austin apa adanya. Apakah kau sedang tidak mengarang cerita, serta berniat menipu kami lagi? Tanya Robin dengan tatapan mata mengancam. Tidak Tuan. Sama sekali tidak. Aku benar-benar sedang berusaha melarikan diri dari Tommy, dan meminta perlindungan kepada kalian. Jawab Austin tidak ragu-ragu lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Robin ingin tahu. Database perusahaan, juga organisasi milik Tommy, diretas dan dikuasai oleh Hendy temanku itu. Jawab Austin berterus terang. Tunggu. Maksudmu saat ini database organisasi juga perusahaan milik Tommy tersebut, sudah dikuasai oleh Birawa Group? Begitu. Ucap Robin penasaran. Benar Tuan. Bahkan seluruh komputer mereka, telah ditanamkan virus dalam bentuk notifikasi, yang terus terang saja, aku tidak mampu untuk menghancurkannya. Lalu, aku diminta untuk mencari seorang hacker atau cyber, yang kemampuannya jauh lebih tinggi dari temanku itu. Tapi kesempatan ini, aku gunakan untuk melarikan diri, dan terpaksa harus mengingkari janjiku pada Tommy. Jawab Austin apa adanya. Oleh karena itu, mohon Tuan percaya padaku. Karena niatku memang ingin meminta perlindungan pada kalian. Ucap Austin lagi penuh pengharapan. Tunggu sebentar. Untuk masalah ini, aku harus meminta persetujuan pada Tuan Besar. Kalau dia mengizinkan kau berada di bawah perlindungan kami, maka kau akan diterima, tapi tetap dalam pengawasan ketat. Ucap Robin tidak main-main. Baik, aku siap menunggu. Jawab Austin senang. Tak lama kemudian, Robin sudah dalam mode panggilan video pada Hendy. Salam Tuan Besar. Sapa Robin penuh hormat. Ya, salammu aku terima. Jawab Hendy datar. Maaf kalau saya mengganggu waktu istirahat Tuan Besar. Sambut Robin ragu-ragu. Tidak juga. Sampaikan apa keperluanmu, sampai mengadakan panggilan video seperti ini. Tanya Hendy keheranan. Austin yang pernah bekerja pada Birawa Group, datang meminta perlindungan pada kita. Jawab Robin terus teras. Kenapa? Tanya Hendy penasaran. Dia takut akan dihabisi oleh Tommy, karena menentang keinginannya membuka akses ke website perusahaannya. Hadapkan dia padaku. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Robin patuh, kemarilah. Perintah Robin singkat. Salam Tuan. Ucap Austin pada Hendy, sesaat setelah berada di depan kamera video. Kau sudah pernah mengkhianati Birawa Group, bahkan hampir membuat perusahaan jatuh. Sekarang kau datang ingin meminta perlindungan. Apa yang sedang kau rencanakan Austin? Tanya Hendy langsung pada intinya. Untuk perbuatanku yang lalu,
Saya minta maaf kepada Tuan Besar, juga kepada Tuan Birawa. Jawab Austin sambil menangkupkan tangannya di dada, kemudian berkata lagi. Kali ini saya datang ingin meminta perlindungan kepada Tuan, karena saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Sejak Tuan Benyamin terbunuh, begitu juga dengan anakku Caesar, praktis saya sudah tidak mempunyai tempat untuk bersandar, atau tempat berlindung. Saat ini saya menjadi tahanan Tommy. Saya dikurung di ruang bawah tanah, yang akses apapun tidak bisa menembus ke dalamnya. Ucap Austin sedih, sambil menyeka air matanya. Kemudian dengan terbata-bata, dia menyampaikan sesuatu kepada Hendy. Untuk membuktikan bahwa saya sedang tidak merencanakan kejahatan apapun pada Birawa Group, saya akan membuka rahasia tentang organisasi yang sekarang dipimpin oleh Tommy itu. Ucapnya yakin, kalau dia menceritakan yang sebenarnya, Hendy pasti mau melindunginya. Rahasia? Tentang apa itu? Reaksi Hendy penasaran. Benar Tuan. Ruang bawah tanah tempat saya disekap itu, adalah tempat penyimpanan harta organisasi, berbentuk emas batangan, hasil usaha organisasi mafia selama puluhan tahun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, termasuk Tommy dan istrinya itu, kecuali para petinggi organisasi tersebut, tapi sayangnya mereka sudah mati terbunuh. Saya satu-satunya orang yang masih hidup, yang mengetahui letak di mana emas-emas itu disimpan. Jawab Austin panjang lebar. Apakah ceritamu ini bisa dipercaya? Tanya Hendy ingin menguji kesetiaan Austin. Saya bersumpah atas nama Tuhan saya, bahwa kali ini saya serius, dan sedang tidak berniat untuk melakukan kejahatan pada Birawa Group, juga orang-orangnya itu, apalagi kepada pemilik perusahaan. Jawab Austin bersikap jujur, lalu memberi tawaran kepada Hendy. Jika Tuan menginginkan emas-emas itu, maka saya akan menunjukkan jalannya. Sambungnya lagi dengan ekspresi yakin. Apakah emas-emas batangan itu, didapatkannya dengan cara baik? Tanya Hendy sekedar menguji, hanya untuk memastikan, apakah emas batangan itu, didapatkan dengan cara legal atau tidak. Saya berani menjamin, bahwa emas itu tidak bermasalah, karena didapatkan dengan cara legal. Jawab Austin berterus terang, lalu dia berkata lagi. Untuk Tuan ketahui, Tuan Benyamin secara diam-diam, tanpa diketahui oleh dunia, apalagi oleh rivalnya dulu, telah membuka usaha pertambangan emas bawah tanah, di lahan perbukitan yang sudah dia beli tersebut. Usahanya ini juga diketahui oleh otoritas setempat, dan sudah mendapatkan izin. Jadi menurutku, usahanya tersebut legal, termasuk juga emas-emas itu. Ternyata begitu ceritanya. Respon Hendy datar. Apakah Tuan menginginkan emas-emas tersebut? Tanya Austin penasaran, dengan sikap cueknya Hendy tersebut. Untuk saat ini belum perlu. Tapi jika kau mau, kau boleh mengambil emas-emas itu untuk kepentinganmu sendiri. Jawab Hendy malah di luar perkiraan Austin. Saya jelas tidak bisa Tuan, karena jumlah emas-emas itu tidaklah sedikit. Jika diangkut dengan menggunakan kendaraan besar, mungkin bisa memakai 7-8 kendaraan itu, respon Austin terkejut. Sebanyak apakah emas yang disimpan oleh Tuan Benyamin itu? Tanya Hendy seperti penasaran. Setahun yang lalu, ketika saya diajak oleh Tuan Benyamin, untuk memeriksa ruang tempat penyimpanan emas batangan tersebut, jumlahnya sudah tidak bisa dihitung lagi Tuan. Yang mengetahui secara pasti, berapa jumlah emas batangan itu, hanyalah Tuan Benyamin sendiri. Jawab Austin apa adanya. Apakah emas-emas itu, memang milik organisasi, perusahaan, atau milik pribadi Tuan Benyamin? Tanya Hendy seperti sudah mulai tertarik. Emas-emas itu, sebenarnya bukan milik organisasi, juga perusahaan yang dikelola oleh organisasi tersebut. Kalau bukan milik organisasi,
apakah itu milik pribadi Tuan Benyamin? Tanya Hendy semakin penasaran. Benar Tuan. Emas batangan itu, memang milik Tuan Benyamin secara pribadi. Jawab Austin berterus terang. Kenapa Tommy juga istrinya itu, tidak mengetahui bahwa ayah dan mertuanya tersebut, banyak menyimpan emas batangan? Tanya Hendy penasaran. Karena sampai saat Tuan Benyamin meninggal, dia tidak mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan ibunya Adeline itu. Jadi dia tidak memberitahukan keberadaan emas batangan itu pada Adeline, apalagi pada Tommy. Masalah itu, memang sengaja dilakukan oleh Tuan Benyamin, karena sejak dari awal, Tuan Benyamin tidak percaya pada Tommy, apalagi anaknya itu. Jawab Austin apa adanya. Lalu bagaimana caranya, agar aku bisa mengambil emas batangan itu? Tanya Hendy kembali memastikan. Tuan tidak perlu datang ke markas organisasi tersebut. Ruang penyimpanan harta itu, berada sekitar 1 kilometer dari mansion milik Benyamin dulu. Jawab Austin cepat. Jalan masuknya melalui daerah perbukitan, yang seorang pun tidak akan menyangka, bahwa di tempat itu terdapat banyak sekali emas. Sambungnya lagi. Baiklah. Untuk masalah itu, akan kita bicarakan nanti. Respon Hendy biasa-biasa saja. Apakah Tuan tidak tertarik dengan emas-emas itu? Tanya Austin sekali lagi penasaran dengan sikap cueknya Hendy. Aku bukan tidak tertarik dengan emas itu, tetapi untuk saat ini, Birawa Group sendiri sudah mempunyai banyak emas batangan. Jadi aku rasa, Birawa Group sudah tidak membutuhkan emas-emas itu lagi. Mungkin suatu saat nanti, aku akan mengambilnya, untuk digunakan membangun daerah-daerah kumuh di seluruh dunia, agar menjadi bersih dan layak huni. Ucap Hendy berseloroh. Itu rencana bagus Tuan. Respon Austin setuju, tapi Hendy malah berkata lain. Kau ambil saja emas batangan itu, untuk kepentinganmu sendiri Austin. Reaksi Hendy kembali mengajukan Austin. Saya tidak mau Tuan. Sekarang saya tidak memikirkan apa-apa lagi. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan nyawa saya saat ini, karena saya benar-benar takut, orang-orangnya Tommy, akan menghabisi nyawa saya. Jawab Austin khawatir. Oleh karena itu, mohon Tuan mengizinkan saudara Robin dan orang-orangnya, untuk melindungi saya. Baiklah Austin. Mengenang kau pernah berjasa bagi Birawa Group, walau akhirnya mengkhianatinya, juga merupakan sahabat dari gurunya Rams, maka untuk sementara, aku mengizinkan kau berada di bawah perlindungan orang-orangku. Jawab Hendy memberi keputusan. Terima kasih Tuan. Respon Austin senang. Robin. Tempatkan Austin di ruang khusus, tapi untuk beberapa minggu ke depan, awasi dia dengan ketat, karena aku belum bisa mempercayai niat baiknya itu. Perintah Hendy kepada Robin, dan orang-orangnya tersebut. Baik Tuan Besar. Jawab Robin patuh. Eric. Hantarkan Tuan Austin ini ke kamarnya. Tugaskan 4 orang pengawal untuk senantiasa mengawasinya secara bergantian. Perintah Robin tegas. Siap bos. Jawab Eric cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kalian telah kutugaskan, untuk mengawasi si Austin itu, tapi kenapa kalian bisa kehilangan jejaknya? Ucap Tommy marah, sesaat setelah anak buahnya melapor, bahwa mereka tidak bisa menemukan keberadaan Austin di mana-mana. Terakhir kami melihat dia, berada tidak jauh dari perusahaan orang Asia itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kami kehilangan jejaknya. Jawab pengawal itu ketakutan. Sial. Kenapa kalian jadi sebodoh ini? Maki Tommy dengan ekspresi kesal. Maafkan kami Tuan. Kami berjanji, akan menemukan keberadaan si Austin itu. Jawab anak buahnya ragu-ragu. Cepat pergi. Dan temukan di mana sebenarnya Austin itu.
Jika dalam 3 hari kalian tidak bisa menemukan keberadaannya, maka bersiap-siaplah untuk meregang nyawa. Ucap Tommy mengancam anak buahnya tersebut. 3 hari kemudian, anak buah Tommy kembali dalam keadaan tidak bersemangat. Walaupun mereka berhasil menemukan keberadaan Austin, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena saat ini, Austin sedang dalam perlindungan Birawa Group. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita kembali dan melaporkan keadaan ini, mungkin kita akan dibunuhnya. Karena kita tidak mampu membawa pulang si Austin itu. Ucap Paul tidak semangat. Kalau belum dicoba belum tahu. Bukankah syaratnya kita hanya menemukan keberadaan Austin, bukan membawanya pulang? Bantah Ames, salah seorang kawannya, membesarkan hati Paul. Kau memang benar. Tuan Tommy hanya menginginkan kita menemukan tempat persembunyian Austin, tapi aku khawatir, karena kita gagal membawanya pulang, dia akan menghabisi kita. Sanggah Paul dengan asumsi ketakutannya itu. Aku yakin dia tidak akan mau membunuh kita, lagi pula tim intelijen yang dia miliki, hanya tinggal kita berlima saja. Sementara yang lain, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sambut Alain percaya diri. Jadi menurutku, kita laporkan saja keadaan ini kepada Tuan Tommy. Apapun resikonya, akan kita tanggung bersama. Sambungnya lagi. Baiklah jika itu maumu. Ayo kita kembali. Jawab Paul cepat. 1 jam kemudian, kelima tim intelijen itu datang menemui Tommy, dan langsung memasuki kantornya, di mana saat itu sedang digelar pembicaraan antara Tommy dan para pengawalnya tersebut. Dengan was-was, kelima orang intelijen itu, yang diwakili oleh Paul, melaporkan tentang keberadaan Austin yang sedang dicari itu. Kenapa kalian tidak membawa pulang si Austin tersebut? Bukankah kalian tim intelijen, yang dibekali dengan ilmu bela diri yang cukup tinggi? Tanya Tommy marah. Apalah artinya kami Tuan, jika berhadapan dengan kekuatan orang-orangnya Birawa itu? Bagi mereka, kami berlima ini, hanya semut belaka. Jadi kami tidak berani untuk meminta agar Austin diserahkan pada kami. Jawab Paul merendah. Tommy yang sedang marah tersebut mendadak diam. Jika sudah berhadapan dengan kekuatan orang-orangnya Birawa, dia bisa berbuat apa? Sementara saat ini, kekuatannya belum bisa menyamai kekuatan orang-orangnya Hendy atau Birawa itu. Jumlah seluruh anggotanya saja, belum genap 200 orang kalaupun itu ada, saat ini mereka sedang tidak bertugas, atau sedang berada di tempat lain. Praktis kekuatan organisasi, yang dulu sempat jaya, masih belum bisa mengimbangi kekuatan orang-orangnya Hendy, apalagi mengalahkannya. Sial. Kalau begini caranya, lama-lama kita sendiri yang akan habis. Gumam Tommy pada diri sendiri. Maaf Tuan jika saya menyela. Menurut saya, sebaiknya Tuan singkirkan dulu keinginan Tuan untuk membalaskan dendam dan sakit hati Tuan kepada pemilik perusahaan tersebut. Ucap John Pierre menasehati Tommy. Karena jika Tuan tetap memaksa, saya khawatir, apa yang dikatakan oleh Tuan itu akan menjadi kenyataan. Sambungnya lagi. Bukan hanya Tuan saja yang akan mereka habisi, tetapi kita semua. Ucap John Pierre apa adanya. Tommy sekali lagi diam, di dalam hatinya juga membenarkan, apa yang dikatakan oleh anak buahnya tersebut. Tetapi tak lama kemudian dia berkata, "Aku butuh Austin, untuk menemukan hacker yang bisa membuka dan menghancurkan virus di komputer kita itu." Sanggah Tommy tetap ngotot. Selagi virus itu belum hilang, maka akses ke database kita tidak bisa dibuka, apalagi diambil alih. Sambung Tommy lagi. Kemudian berkata lagi seperti bergumam. Apakah sebaiknya aku datang ke perusahaan mereka, dan meminta maaf pada Hendy? Gumam Tommy lirih, tapi masih bisa didengar oleh orang lain.
Anak buah Tommy yang mendengar perkataan tersebut mendapatkan ide, kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Menurutku memang sebaiknya kita mendatangi kelompok mereka, dan meminta maaf, serta berjanji, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi." Usul Almond, ketua tim Sai beruntung-untungan. "Tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah tunduk pada mereka. Merekalah yang harus tunduk padaku." Bantah Tommy tetap bersikeras untuk melawan Handy. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Tommy mengalihkan perhatiannya pada 5 orang intelijen, yang saat ini masih tetap setia menunggu instruksi dari tuannya itu. Dan sejurus kemudian, Tommy berkata, "Apa yang kalian dapatkan selama mengawasi gedung tempat Austin bersembunyi itu?" tanya Tommy penasaran. Di depan pintu gerbang, juga di setiap penjuru perusahaan tersebut, dijaga oleh puluhan orang pengawal. Siapa saja yang berani mencari masalah dengan mereka, kami yakin, orang tersebut akan dihabisi saat itu juga. Jawab Paul apa adanya. Tok, 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 tok. 4 kali pintu ruangan Tommy diketok oleh seseorang dengan kuat. Semua orang yang ada di dalam ruang kantor Tommy, spontan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu, yang tiba-tiba saja diketuk oleh seseorang. Tanpa menunggu diperintah, orang yang tadi mengetuk pintu, langsung membuka pintu tersebut, dan langsung berkata, "Permisi Tuan. 2 orang penjaga gerbang, datang ingin melaporkan sesuatu," ucap seorang pengawal yang bertugas menjaga di depan pintu kantor Tommy. "Suruh mereka masuk," ucap Tommy tegas. "Baik Tuan," jawab pengawal tersebut singkat. Setelah mendapatkan izin masuk, 2 orang pengawal yang bertugas di pintu gerbang perusahaan itu, tergopoh-gopoh menghampiri Tommy, kemudian berkata, "Maaf Tuan jika saya mengganggu," ucap penjaga itu bersikap hormat. "Ada apa Andre?" tanya Tommy tidak senang. "Maaf Tuan. Di depan pintu gerbang, ada ratusan orang yang sedang menunggu untuk diizinkan masuk," jawab Andre cepat. "Apa? Kenapa bisa terjadi, dan sejak kapan?" tanya Tommy terkejut. "Kami juga tidak tahu Tuan. Mereka tiba-tiba saja datang dengan puluhan kendaraan besar, dan sekarang sedang terparkir di halaman perusahaan ini," jawab Andre apa adanya. "Siapa mereka?" tanya Tommy sudah mulai merasa takut. "Orang-orangnya Robin," jawab pengawal tersebut cepat. "Apa? Kalau benar itu mereka, apakah kita harus menghadapinya?" tanya Tommy meminta pendapat pada anak buahnya itu. "Sebaiknya jangan Tuan. Karena mereka bukan orang sembarangan. Jika kita nekat melawan, maka kita akan mati," jawab John Pierre cukup bijaksana. "Lalu?" tanya Tommy. "Sebaiknya kita keluar, dan sambut mereka, serta tanyakan apa maksud kedatangan mereka ke sini," jawab John Pierre lagi. "Kalau begitu tunggu apa lagi?" Reaksi Tommy cepat, sambil berdiri dari kursinya, dan bergegas ingin menemui orang-orangnya Robin itu. "Tunggu Tuan. Sebaiknya Tuan tidak usah ikut. Tuan pergilah dari sini, dan keluar melalui pintu rahasia. Kami khawatir jika mereka melihat Tuan, mereka akan menangkap atau menghabisi Tuan. Oleh karena itu, cepatlah Tuan lari, dan selamatkan diri. Urusan mereka serahkan pada kami," ucap John Pierre tegas. "Tidak. Kalian tidak boleh mati. Ayo kita lari sama-sama, bantah Tommy membandel. "Kami mohon Tuan cepat tinggalkan tempat ini. Karena jika Tuan tertangkap atau mati, maka organisasi kita akan hancur juga," sanggah John Pierre memohon. "Baiklah kalau begitu. Selamatkan diri kalian. Jika mereka datang hanya sekedar memperingatkan kita, tolong turuti kehendak mereka, dan usahakan jangan timbul perkelahian. Aku tidak mau kalian mati," ucap Tommy berharap.
Lagi pula mereka orang-orang kuat, dan berjumlah banyak. Sedangkan kalian cuma sedikit. Anak buah kita yang lain, saat ini sedang tidak berada di tempat. Respon Tommy khawatir. Baik Tuan. Jawab John Pierre patuh, kemudian mengantarkan Tommy ke sebuah ruangan untuk melarikan diri. Setelah memastikan bahwa bos besar organisasi mafia, yang kondisinya masih lemah tersebut pergi, John Pierre beserta puluhan anak buahnya, segera keluar dari dalam kantor Tommy, dan bergegas menemui langit. Karena jarak kantor Tommy tidak begitu jauh dengan gerbang tersebut. Tidak sampai 3 menit, John Pierre dan puluhan anak buahnya itu, saat ini sedang berhadapan dengan orang-orangnya Robin. Kalau boleh tahu, apa maksud kedatangan kalian ke sini? Tanya John Pierre tanpa basa-basi lagi. Mana Tommy? Kenapa dia tidak datang menemui kami? Tanya langit tidak senang. Tuan sedang tidak berada di kota Paris ini, karena sejak 1 minggu yang lalu, dia dan istrinya, beserta anaknya itu, sedang berada di Belgia. Dan belum tahu kapan pulangnya. Jadi saya mewakili ketua, untuk menemui tuan-tuan semua di sini. Jawab John Pierre berbohong. Baiklah kalau begitu. Karena kami tidak mau mencari masalah di tempat orang, maka aku bisa menerima alasanmu itu. Reaksi langit datar, walau dia tahu Pierre sedang membohonginya. Kami datang ke sini karena diperintahkan oleh Tuan Besar. Untuk memberikan pilihan pada Tommy. Ucap langit tegas. Pilihan apa? Tanya Pierre penasaran. Tunduk atau mati? Jawab langit tegas. Dek. Jantung John Pierre juga yang lainnya itu, tiba-tiba berdegup kencang. Nyali mereka langsung ciut, ketika kata-kata tersebut diucapkan oleh langit dengan aura kematian yang sangat menakutkan. Di saat mereka sedang ketakutan tersebut, langit membuka suara dan berkata, perbuatan kelompok kalian, yang telah berani mencoba menyusupkan mata-mata ke Birawa Group, juga berupaya merampok tim ekspedisi perusahaan, telah membuat Tuan Besar kami sangat marah. Jawab langit dengan ekspresi kesal. Atas kejadian itu, Tuan Besar menganggap, bahwa kalian telah menabuh genderang perang padanya, hingga dia memerintahkan pada anak buahnya, agar sistem keamanan komputer kalian dibekukan sebagai peringatan. Tapi sampai sejauh ini, belum ada itikat baik dari kalian, untuk meminta maaf pada Tuan Besar kami. Untuk itu, karena kalian teledor, dan masih juga berusaha untuk melawan kami, maka Tuan Besar menugaskan pada kami, untuk meratakan tempat ini, dan menangkap orang-orangnya. Jawab Erik sangat tegas sekali. Tunggu. Dan jangan terburu-buru. Kami akui, kami memang telah berbuat kurang baik pada kalian, juga pada perusahaan kalian. Untuk itu, saya mewakili Tuan Tommy, meminta maaf pada pimpinan kalian, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap John Pierre memohon. Periksa gedung ini. Dan temukan sialan Tommy itu, serta seret dia kemari. Perintah langit tanpa mengindahkan penjelasan dari Pierre tersebut. Tunggu. Kalian tidak boleh seenaknya masuk ke tempat orang lain tanpa izin. Sangga Pierre mencegah perbuatan anak buah langit itu. Tapi, puluhan anak buah langit tetap maju, dan merangsek ke arah orang-orang John Pierre itu, dengan aura intimidasi, yang sempat membuat jantung orang yang melihatnya, mendadak berdegup kencang. Mau tidak mau, John Pierre membiarkan puluhan anak buah langit memasuki gedung perusahaan, tempat di mana Tommy berkantor. Sementara mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekitar 1 jam, puluhan anak buah langit sudah keluar dari dalam gedung itu, dan tidak menemukan apa-apa, kecuali belasan karyawan yang saat ini sedang bekerja di dalam gedung tersebut. Katakan dengan jujur, di mana Tommy saat ini sedang bersembunyi? Ucap langit marah. Sudah saya katakan, bahwa Tuan Tommy saat ini sedang tidak berada di Perancis,
tapi di Belgia. Didesak bagaimanapun, Tuan Tommy tetap tidak ada di sini. Jawab John Pierre tetap bertahan dengan pendiriannya itu. Baiklah. Karena kami bukan bangsa barbar, dan juga mematuhi serta menghormati aturan negara orang lain, dan tidak mau membuat masalah. Maka kali ini kalian kami biarkan hidup. Tapi jika lain kali kalian berani berbuat macam-macam lagi, maka kami tidak akan berpikir dua kali untuk menghabisi kalian. Jangan kalian pikir kami tidak tahu, bahwa tuan kalian itu, sengaja melarikan diri, karena takut bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Sekali lagi kami tegaskan pada kalian. Kami orang-orang yang tidak mau berbuat masalah, tapi tidak akan lari jika bermasalah. Oleh karena itu, jika kedepannya kalian masih tetap mengganggu kami, maka saat itu juga, kalian aku pastikan mati. Ucap langit dengan ancaman yang tidak main-main. Bersambung.